Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 19 Juli, hari biasa pekan ke-16. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat, anugerah yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkatilah kami selalu, agar sepanjang hari ini kami semakin mengenal Engkau lewat seluruh pengalaman-pengalaman hidup kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 12 ayat 38 sampai 42. Marilah kita bersama-sama kita membaca sabda Tuhan dan merenungkannya. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, para ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus dan mereka minta tanda. Untuk apa mereka minta tanda? Apakah mereka tidak melihat bahwa Yesus sudah banyak membuat mujizat-mujizat? Bukankah itu suatu tanda juga? Tidak mampukah mereka melihat tanda lewat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus itu? Misalnya saja, orang kusta disembuhkan, angin ribut diredakan, orang bisu, tuli, lumpuh, buta, semua disembuhkannya. Mau minta tanda apa lagi? Tanda Nabi Yunus saja sudah mereka ketahui. Mengapa? Masih belum paham juga. Kalau semua perbuatan hebat dan mengagumkan Yesus itu sudah ada di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa menangkap sebagai tanda dari Allah dalam diri Yesus, apakah mereka juga akan mampu menerima tanda yang mereka minta dari Yesus itu? Saudara-saudariku yang terkasih, tanda apa saja yang dibuat oleh Yesus tidak akan masuk dalam pikiran dan hidup mereka, karena mereka sudah menolak. Dan mereka tidak menerima Yesus sebagai utusan dan putra Allah. Ini bisa menjadi refleksi dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana dengan hidup iman kita saat ini? Apakah kita juga baru percaya pada Yesus jika kita mendapatkan tanda atau mujizat dalam hidup kita? Saudara-saudari harus ingat pesan Yesus kepada Thomas yang kurang percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat
namun percaya. Kalau kita mau hening, kita tenang, diam di hadapan Allah, kita sekiranya akan bisa melihat tanda-tanda mujizat Allah yang kita terima setiap hari. Mungkin kita bertanya-tanya, apa mujizat yang kita terima setiap hari itu? Kita diberi hidup, bisa menghirup udara segar, diberi rahmat kesehatan, masih bisa sekolah meskipun saat ini harus online, masih bisa bekerja, dan masih bisa beraktivitas. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam keheningan kita akan mampu memahami dan mengalami tanda mujizat dari Tuhan. Kemampuan ini akan membawa kita pada sikap mudah untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mensyukuri rahmat anugerah Tuhan setiap hari. Dan itulah tanda-tanda kehadirannya, penyertaannya kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan dan rahmat kesembuhan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.